Selamat siang, saya Ken Putra Amiran dari kelas LD02 dengan NIM 27023511121. Hari ini saya akan membahas untuk soal ujian akhir untuk kompleks semester kalkulus. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx di bawah ini kontinu di mana-mana. Oke, untuk soal ini artinya kita harus hasil dari limit x menuju 2 pada bagian kiri fx harus sama dengan f saat 2, dan juga di bagian kanan juga sama seperti itu fx. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat di sini bahwa jika f sama dengan 2 maka denominator di sini itu akan sama dengan 0. X sama dengan 2, if f2 maka denominator itu akan sama dengan 0. Oleh karena itu kita bisa menyatakan bahwa A x kuadrat plus B sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat A 2 kuadrat plus B sama dengan 0, dimana 4A plus B sama dengan 0, sehingga B sama dengan negatif 4A. Oke, di sini kita bisa mencari dulu untuk F sama dengan 2 itu berapa? F sama dengan 2. Oke. Kalau F sama dengan 2 berarti masuknya ke yang sini, 2 min 3 2 sama dengan 2 min 6 sama dengan min 4. Nah, artinya AX kuadrat plus B per X min 2 itu harus sama dengan negatif 4. Nah, kalau gitu kita langsung masukkan aja, kita substitusikan B dengan negatif 4A pada fx ini di saat x itu lebih kecil dari 2 ya. AX kuadrat plus minus 4A per x min 2. Oke, di sini kita bisa mengeluarkan A nya, bisa kita keluarkan A x kuadrat min 4 per x min 2. Di sini bisa kita pecahkan sehingga hasilnya x min 2 x plus 2. Oke, x min 2. Nah, oke, di sini kita bisa coret ya untuk x min 2 sama x min 2. Di sini kenapa kita coret? Ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang tidak infinity. Karena kalau misalnya kita masukkan 2 ke sini, maka hasilnya itu akan infinite. Karena 0 di bawahnya ya, indefinite gitu. Oke, langsung aja berarti untuk yang ini kita bisa mendapatkan A x plus 2 x min 2. Oke, berarti pada saat F sama dengan 2, kita bisa langsung masukkan aja A 2 plus 2 per ini enggak ini. Nah, seperti ini. Dengan A plus 2 sama dengan F sama dengan 2 itu 4A. Sedangkan di sini kita tahu kalau misalkan F sama dengan 2 itu sama dengan negatif 4. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 4A sama dengan minus 4. A sama dengan minus 1. Oke. Dari sini kita dapat minus 1 untuk A-nya, berarti kita bisa mencari untuk B-nya. B itu sama dengan negatif 4A, berarti 4 minus 1. Oke, sehingga hasilnya itu adalah 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A itu sama dengan negatif 1, B itu sama dengan 4. Begitu. Ini itu jawabannya. Nomor 1. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan nomor 2.
untuk pertanyaan ini yang harus kita lakukan adalah kita harus turunkan dulu persamaan fx ini ya. 4x 3 berarti 12x kuadrat minus 36x plus 15. Oke. Nah, di sini kita bisa keluarkan 3 ya, keluar 4x kuadrat min 12x plus 5. Oke, untuk ini itu kita bisa pecahkan menjadi 2x min 1 dan 2x min 5. Oke. Sorry. 2x min 5. Nah, untuk di sini kita bisa melihat bahwa kita dapat dua persamaan ya, 2x min 1 dan 2x min 5. Untuk 2x min 1 berarti kita bisa bilang 2x sama dengan 1, maka x itu sama dengan setengah. 2x min 5 sama dengan 2x itu sama dengan 5, maka x itu sama dengan 5/2. Oke, di sini kita bisa cari ya untuk grafik naik dan turun ya. Seperti ini 1/2, ini 5/2. Oke, kita coba masukkan untuk mencari ya. Kita cari untuk di sini bagian kiri sini, kita masukkan saja 0 sebagai contoh. 0 misalkan 0 3, ini if sama dengan 0 kali 3 0 min 1 0 min 5 3 kali min 1 3 kali min 5, positif negatif negatif, jadi positif. Di sini positif, kalau di tengah kita taruh 1 if x sama dengan 1, kelihatan kan ya di sini. Oke, kelihatan. 3 2 min 1 2 min 5, berarti ini 3 dikali 1 dikali min 3. Kalau substantif berarti sama dengan negatif. Oke, jika di sini positif negatif, maka di sini pasti positif. Nah, oke, setelah itu kita bisa lihat berarti di sini nih grafiknya naik, lalu pas menyentuh di sini dia turun, dan di sini dia turun, saat menyentuh di sini dia naik, gitu ya. Oke, jadi untuk titik naiknya kita bisa lihat itu, kita bisa simpulkan ya, titik naik itu ada di negatif infinity sampai setengah dan 5/2 sampai infinity. Sedangkan untuk titik turunnya itu ada di antara sini dan sini ya, 1/2 sampai 5/2. Oke, kita untuk pertanyaan selanjutnya untuk mencari titik ekstrim, kita harus cari titik maksimum dan minimum. Nah, ini tuh di sini itu adalah titik maksimum. Ini maksimum dan ini minimum. Kita cari titik maksimumnya, maksimum. Kita masukkan saja ke fx-nya. Titik maksimumnya berarti untuk f sama dengan setengah, kita masukkan 4/2 ketiga minus 18/2 pangkat 2 15/2 plus 13. Oke, untuk mempercepat waktu langsung saja saya masukkan hasil akhir ya. Ini 16,5. Nah, jadi
pada titik F sama dengan setengah itu fungsinya itu naik lalu turun, maka bisa disebut sebagai maksimum lokal. Pada titik 0,5 sampai 16,5. Nah, untuk minimum kita ambil yang di sini ya. F sama dengan 5/2, 4, 5/2, 3, minus 18, 5/2, 2 plus 13. Nah, pada titik F sama 5/2 ini, oh ya, ini untuk hasil akhir adalah 0,5 ya. Oke. Pada titik ini itu fungsi itu dia turun ya. Di sini kita bisa turun lalu naik. Turun lalu naik. Maka disebut minimum lokal pada titik 2,5, 0,5. Oke, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita cari inflection point. Kalau pada inflection point ini kita harus cari second derivatif ya. Berarti kita derivatifkan lagi f x sama dengan 12x berarti 24x 24x minus 36 ya. Oke. Nah, untuk ini berarti 24x sama dengan 36, x sama dengan 36/24 bagi 12 berapa nih? 3/2 berarti 1,5 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari y-nya. Kita masukkan y x-nya ke dalam f-nya. Berarti f 1,5 ya. Atau 3/2. 4 3/2 pangkat 3 18 3/2 pangkat 2 plus 15 3/2 plus 13 ya. Oke, di sini. Oh, karena saya dapat jawaban akhirnya, langsung saja saya masukkan jawaban akhirnya ya. Maka titik beloknya itu ada di x 1,5, y-nya 8,5. Kira-kira jika digambarkan itu seperti ini. Nah, ini kan naik ke sini pada saat 1,2. Ini minimum pada saat 5/2. Kira-kira di sinilah ya, titik 1,5, ada di sini. Begitu. Ini untuk inflection point ya. Ini jawaban akhirnya. Ini naik turun dari sini. Oke. Begitu untuk nomor 2. Oke, untuk soal ini kita substitusi dulu ya. U itu sama dengan E pangkat X eksponensial X. Jadi DU itu sama E pangkat X. Di sini
kita langsung ganti aja ya. Jadi du per u kuadrat plus 2u min 8 dx. Oke, di sini bisa kita apa namanya, kita sederhanakan jadi u plus 4 u minus 2 dx. Oke. Nah, di sini itu kita bisa melihat bahwa kita bisa ganti jadi a plus b 1 per u plus 4 u minus 2. Oke, jadi kan a per u plus 4 plus b u minus 2 begitu. Nah, kita bisa cari berarti kita bisa lihat u itu sama dengan minus 4, u sama dengan 2 ya. Oke. Nah, oke. Berarti jika itu sebenarnya sama dengan 1 ya. 1 sama dengan a u minus 2 u minus 2 plus b u plus 4 sini u sama dengan 2 u sama dengan minus 4, maka 1 a 2 minus 2 plus b 2 plus 4 sama dengan 6b. B itu sama dengan 1/6. Oke, kita kerjakan yang kanan. 1 sama dengan a minus 4 minus 2 plus b minus 4 plus 4. Oke, nanti hilang a minus 6. A itu sama dengan minus 1/6. Oke, kita bisa masukkan ya, 1/6 u plus 4 plus 1/6 u minus 2 itu sama dengan 1 per u plus 4 u minus 2. Oke, kita bisa langsung masukkan ke integralnya. Minus 1/6 u plus 4 plus 1/6 u minus 2 du. Maka jadi kita langsung integralkan, jadi saya dapat 1/6 ln u plus 4 1/6 ln u minus 2. Nah, kita bisa tahu ya kalau di sini itu ln a min ln b sama dengan ln a per b gitu ya. Saya dapat hasilnya 1/6 ln u minus 2 u plus 4 plus c. Kita tinggal substitusikan u nya dengan eksponensial x pangkat x. 1/6 ln e pangkat x min 2 e pangkat x plus 4 plus c. Oke, ini hasil akhir gitu.
Oke, untuk nomor selanjutnya kita langsung aja kerjakan nomor 4. Oke. Oh, saya lupa tulis lagi dengan x kuadrat jadi dengan 6x min x kuadrat garis jadi sama dengan 10. Oke. Di sini kita cari aja titik potongnya dulu ya. Berarti dengan x kuadrat sama dengan 6x min x kuadrat. Kita gabungkan. Berarti apa nih? 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Kita bisa cari jadi 2x x min 3 dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 0. Oke, kita cari sekarang selanjutnya kita cari R besar dan R kecil, bagian dalam dan bagian luar ya. Untuk bagian dalam berarti itu 10 min x kuadrat. Oke, benar. Dan untuk yang bagian dalam itu 10 min 6x min x kuadrat ya. Langsung aja kita masukkan ke rumus volume benda putar pi batas dari 3 sampai 0. Nah, ini kita dapat dari sini ya. Ini kan untuk mencari garis titik potongnya. Masukkan rumusnya R besar x min kuadrat min R kecil x kuadrat dx ya. Kita masukkan angkanya pi 30 10 min x kuadrat min 10 min 6x min x kuadrat dx. Di sini kita sudah dapat hasilnya. Oh ya, kita pecahkan langsung. Ini jadi x pangkat 4 min 20x kuadrat per 100. Ini jadi x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 56x kuadrat min 120x plus 100. Oke, langsung kita hitung aja ya. X pangkat 4 minus 20x kuadrat plus 100 minus ketemu ini berarti minus x pangkat 4 minus ketemu ini jadi plus 12x pangkat 3 minus 56x kuadrat jadi plus 120x minus 100 ya. Set dx. Berarti pi 3 ini x pangkat 4 hilang, 100 hilang, berarti sisa 12x pangkat 3 minus 76x pangkat 2 plus 120x ya dx. Kalau diintegralkan jadi pi 30 4x 36 salah 3x pangkat 4 karena ini kan per 3x pangkat 4 minus 76 per 3
kuadrat. Kok ini di sini sih? Ya apa deh. Pi pangkat 4 per 3x 3 plus 60x kuadrat ya. Kita masukkan aja langsung 3 pangkat 4 juga 6 per 3 pangkat 3 60 3 pangkat 2 3 dikali 3 kali 3 9 kali 3 27 7 kali 3 81 minus 76 per 3 kali 27 60 kali 9 berapa nih? 243 1 kali 9 630 tambah 684 plus 540 plus 99. Oke, kalau untuk yang ini kan add 3 add 0 itu harusnya kali 0 7 per 3 kali 0 plus 60 kali 0 jangan 0, jadi hasilnya 99 pi kurang 0 pi, jangan 99 pi ya guys hasilnya. Ini untuk volume ya, nomor 4. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, kita bisa lihat baris deretnya ya. N sama dengan 1 infinite, N sama dengan 2025 pangkat 2 minus 2025 pangkat 3 2 pangkat 2025 per 2 faktorial minus 2025 pangkat 4 3 2025 3 faktorial plus 2025 pangkat 5 4 2025 4 faktorial plus dat. Nah, oke. Pertama kita tentukan formulanya. Di sini kita bisa lihat kalau formulanya itu adalah ini N. AN itu sama dengan 2025 pangkat N plus 2 N plus 1 pangkat 2025 per N plus 1 faktorial. Oke, kita bisa buktikan dengan yang ini ya. Ini deret kedua. Ini berarti kan 1, 2, 3 ya. Pembuktian. Ini buat pembuktian aja. Kita masukkan 2025 plus 2 2025. Nah, 2 faktorial. Nol ding, ini salah. Ini 0. Ini 1 faktorial. Nah, hasilnya itu kan 0. Ini 1, ini bisa hilang 1, berarti 2025 pangkat 2. Oke, benar ya. Ini. Nah, untuk bagian B itu kita pakai rumus AN plus 1 per A buat N. Berarti kita bisa hitung 2025 N plus 2 N plus 1 pangkat 2025
faktorial dikalikan dengan n plus 1 faktorial plus 2025 n plus 1 n pangkat 2025. Nah ini kalau kita hitung hasilnya itu adalah 2025 1 plus 1 n 2025 kali 1 per n plus 2. Nah di sini kita bisa lihat kalau misalkan limit n menuju infinite dari an plus 1 plus an itu sama dengan, kita masukin aja ya, misalkan ini 2025, ini 0 berarti plus dikali 1, ini jadinya 0 ya, hasilnya itu 0. Nah sedangkan 0 itu lebih kecil daripada 1, artinya itu adalah konvergen, lebih tepatnya konvergen absolut ya, karena 0 gitu. Ini untuk nomor 5. Sekian untuk pembahasan ujian UAS kalkulus untuk kompleks semester. Saya Ken Putra Lamiran dengan NIM 270235121 mengucapkan baik terima kasih.